Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang masalah yang sangat penting sekali atau tema yang sangat urgent sekali yang banyak dilupakan oleh para pakar, para pemikir, dan juga para ilmuwan kita, atau paling tidak banyak dikaji dan tidak banyak diperbincangkan dalam ranah ilmiah kita, yaitu tentang nazriyatu al-ilmu as-sayyid, teori tentang ilmu as-sayyid. Ilmu sayyid artinya ilmu yang menjadi landasan atau dasar bagi ilmu-ilmu yang lainnya, atau ilmu yang mendominasi ilmu yang lainnya, atau disebut juga dengan al-ilmu al-um, sebagai ilmu induk, ilmu yang melahirkan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, kajian ini dan tema ini sangat penting, terutama kita yang hari ini hidup di zaman di mana peradaban Islam ada dalam kemunduran, keterbelakangan, bahkan jauh dari peradaban ilmu. Kita semua sangat gelisah dan cemas di mana hari ini tidak lagi ditemukan ilmu-ilmu baru di dalam peradaban Islam. Bahkan kita hidup di zaman di mana ilmu-ilmu Islam, ya, atau ilmu-ilmu dalam peradaban Islam kehilangan efektivitasnya, kehilangan perannya, kehilangan fungsinya. Sebagai sampel atau contoh, saya ambil ilmu kalam misalkan. Hari ini telah kehilangan fa'aliyahnya, fungsinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Malik bin Nabi, filosof Islam atau pemikir peradaban Islam. Beliau mengatakan, ilmu kalam hari ini bukannya malah mendekatkan orang ke dalam keyakinan yang kuat. Ya, ketika belajar ilmu kalam misalkan, ya, orang bukannya semakin yakin tentang Allah gitu kan, malah semakin gersang, malah menimbulkan perdebatan, malah menimbulkan perpecahan, malah bahkan menimbulkan perang saudara gitu. Ketika orang belajar ilmu kalam, bukannya semakin yakin akan agama, semakin yakin akan Allah, semakin yakin akan kenabian, bahkan semakin produktif dalam kehidupannya, yang ada malah semakin berdebat, memperbincangkan tema-tema yang di luar jangkauan manusia, memperdebatkan hal-hal yang di luar kemampuan logika manusia dan sebagainya, sehingga umat Islam sibuk dengan itu, sementara bangsa lain terus bekerja, terus mengkaji, terus meneliti hal-hal yang produktif, hal-hal yang banyak perannya, fungsinya, kebaikannya bagi kehidupan umat manusia. Nah, kita telah jauh dari itu. Nah, maka di sini ilmu kalam telah kehilangan dari fungsi aslinya. Kembali kepada tema kita tentang al-ilmu as-sayyid, ilmu yang mendominasi ilmu yang lainnya, atau yang menjadi dasar dan landasan bagi ilmu-ilmu lainnya. Profesor Dr. Abu Ya'ruf al-Marzuqi, beliau seorang filosof modern dari Tunisia. Beliau mengatakan bahwa setiap peradaban yang dibangun di atas ilmu itu memiliki apa yang disebut dengan al-ilmu as-sayyid, ya, atau ilmu yang mendasari ilmu-ilmu yang lainnya, sebagai ilmu induk lah kalau kita sebutkan. Pada masa klasik hingga abad pertengahan, atau pada masa Aristoteles hingga munculnya Ibnu Khaldun, susunan ilmu pengetahuan yang masyhur ketika itu terbagi ke dalam dua pokok. Pertama, ada yang disebut dengan al-ulum al-aqliyah, ya, ilmu akal, ya. Yang kedua ada yang disebut dengan al-ulum al-amaliyah, ilmu yang bersifat praktis. Kalau tadi ilmu teoritis, yang ini ilmu praktis. Nah, al-ulum al-aqliyah ada tiga macam. Ilmu teoritis ada tiga. Ada ilmu riyadhiyah, ilmu matematik, ada
ilmu tabi'ah, ilmu fisik, ada ilmu ma ba'da tabi'ah, ilmu metafisik. Kemudian al-ulum al-amaliyah, ilmu praktis yang bersifat amaliyah, itu juga ada 3 macam. Ada ilmu akhlak, kemudian ada ilmu iktisad, ekonomi, ada ilmu siyasah, ilmu politik, idaratud daulah, ya, bagaimana mengatur negara, gitu kan. Nah, itu asnaf atau tasnif al-ulum, ya, atau susunan ilmu yang berkembang dan masyhur dari abad klasik hingga abad pertengahan. Nah, kemudian Aristoteles ya, sebagai filosof besar, ya, yang banyak melahirkan teori-teori dan ilmu-ilmu ketika itu, beliau menetapkan ilmu metafisik, ilmu ma ba'da tabi'ah, ilmu metafisik sebagai al-ilmu as-sayyid, sebagai ilmu yang menjadi landasan bagi ilmu-ilmu yang lainnya. Dengan asumsi bagaimana? Dengan asumsi bahwa semua ilmu akli, ilmu teoritis, itu didasarkan pada ilmu metafisik. Ya, semua ilmu teoritis, semua ulum akliyah itu didasarkan pada ilmu metafisik. Kemudian al-ulum al-amaliyah itu didasarkan pada ulum akliyah. Kenapa? Karena ulum amaliyah atau ilmu praktis, ya, ilmu akhlak, politik, ekonomi, pada dasarnya tidak lain adalah tatbik daripada ilmu teoritis, gitu kan? Yang mana ilmu teoritis itu adalah didasarkan pada ilmu metafisik. Sekali lagi, ulum akliyah dasarnya adalah metafisik. Kemudian ulum amaliyah dasarnya adalah ulum akliyah. Kenapa? Karena pada intinya ilmu amaliyah itu, ilmu praktis itu adalah tatbik atau penerapan, ya, atau terapan daripada ulum akliyah. Yang mana ulum akliyah ini adalah dasarnya adalah metafisik. Ya, bisa dipahami ya. Nah, teori ini yang mendominasi keilmuan umat manusia dari sejak Aristoteles hingga Ibnu Khaldun, dari sejak masa klasik hingga abad pertengahan, gitu kan. Ketika datang Ibnu Khaldun berpikiran lain, melakukan hal yang sebaliknya yang dilakukan oleh Aristoteles.